Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Haidar Fahat. Kita pada hari ini akan membahas tentang masalah haji di podcast Kabar dari Tanah Suci. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang dengan tema Rindu yang Terjawab. Baik, sahabat MUI TV, saya perkenalkan pada hari ini Pak Agus. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Dan persiapan makin matang pasti, karena bulan Mei sudah di depan mata dan bulan Mei insya Allah juga akan menunaikan ibadah haji. Baik Pak Agus, kita hari ini, episode kita kali ini kita ingin berbagi cerita karena banyak sekali umat Islam di Indonesia yang sedang diproses di masa tunggu nih, belum atau sudah terpanggil ataupun belum akan terpanggil. Nah, kira-kira kita akan berbagi cerita bagaimana Pak Agus dalam menjalankan masa tunggu yang sampai dengan 13 tahun ya Pak ya. Itu bukan suatu hal yang biasa, bahkan mungkin ada satu sisi yang mulai ada demotnya, ada sisi yang mungkin harap-harap pasti yang nggak jelas gitu ya. Tambah lagi beberapa tahun yang lalu kita menghadapi COVID dan ini kan pasti akan antrian akan mundur. Nah, ya, apakah nanti Pak Agus juga termasuk yang mundur dari jadwal itu? Kita simak bersama-sama bersama dengan Pak Agus di podcast Kabar dari Tanah Suci. Baik, Pak Agus, sebelum kita bicara tentang masalah masa tunggu yang sudah Pak Agus jalankan, boleh nggak ceritakan aktivitas sehari-hari Pak Agus itu apa? Baik, saya Agus Wiranto, ini secara perkenalan namanya. Aktivitas hari ini adalah sebagai Kepala Unit Halal Psikovindo, atau kalau di luar juga disebut sebagai Kepala Lembaga Pemeriksa Halal, Kepala LPH Psikovindo Bersiro. Jadi kami sebagai LPH ini adalah satu di antara 3 aktor sertifikasi halal di Indonesia. Yang utamanya pertama pasti BPJBA sebagai regulator, sebagai penerbit sertifikat. Kemudian kami, Psikovindo sebagai LPA, kami yang melakukan audit, memeriksa ke lapangan, dokumen maupun proses. Kemudian kami membuat laporan dan kami kirim ke Majelis Ulama Indonesia, ke Komisi Fatwanya. Komisi Fatwa. Kebetulan sering juga ke gedung ini nih, ke gedung MUI, untuk diskusi dengan para kiai, dapat arahan dari beliau, dan nanti keluar ketetapan halal dari MUI. Setelah itu BPJBA memberikan sertifikat halal. Jadi aktivitas saya adalah sebagai kepala LPA atau kepala lembaga pemeriksa halal, dan Psikovindo itu adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang hari ini selain tetap ada di koordinasi atau di dalam arahan BP BUMN, kalau dulu kan Kementerian BUMN, juga berada di bawah PT Danantara Indonesia. Ini ada super holding baru di zaman Pak Presiden Prabowo. Jadi itu aktivitas saya hari ini. Jadi Bapak pekerja aktif yang masih belum pensiun ya Pak ya, betul. Pekerja aktif, dan tahun ini berangkat haji dengan pasangan. Ya, alhamdulillah dengan istri. Baik, Pak, kita bicara lagi tentang awal niat dan perjalanan panjang dari 2013 sampai dengan saat ini. Nah, pertama kali di 2013 memutuskan untuk mendaftar haji. Bisa nggak cerita apa motivasi besar Bapak sampai akhirnya Bapak dengan istri akhirnya memutuskan bahwa tahun ini saya akan daftar haji? Oke. Jadi haji itu kan rukun Islam kelima ya. Artinya sebagai seorang muslim tentunya kita ingin menjalankan semua rukun Islam yang telah Allah gariskan. Yang 1 sampai 4 kan memang sudah biasa nih. Bahkan kayak puasa, sholat itu kan sudah rutin, setiap hari, setiap tahun pasti melakukan. Zakat pun juga bila mampu. Dan yang terakhir kan haji juga kalau kita punya kemampuan. Nah, tentunya saya sebagai pribadi ini punya apa istilahnya pemahaman gitu. Mampu itu kan bisa 2 hal. Memang Allah ketika lahir langsung ditugaskan punya kemampuan, ya misalkan anak orang kaya gitu kan. Ada juga yang memang mampu itu harus dipersiapkan. Ya, kebetulan saya termasuk golongan yang kedua yang memang mampunya itu harus dipersiapkan. Ya, tentunya saya berusaha untuk menabung gitu kan, menabung bersama istri sampai terakhir sudah terkumpullah untuk satu porsi 25 juta, berarti 2 kali 25 untuk 2 orang. Saya langsung mendaftar ke bank dan dapatlah porsi di tahun 2013 bulan Agustus, dengan saya seperti itu. Nah, dari situ pada waktu itu masih
awal-awal ramai orang yang dana talangan haji. Jadi masih masa tunggunya nggak seperti hari ini, nggak terlalu lama. Tapi sudah kena dampak juga. Ya, sudah ada waiting listnya, cuma memang nggak terlalu panjang nggak ya. terlalu panjang. Sempat kita cek, ya pada saat itu tuh 2024 lah tentatif untuk berangkat hajinya. Oh, diestimasikan berangkat di 2024. Ya, dengan waiting list yang ada, jumlah porsi nasional atau kuota nasional berapa, kurang lebih 2024 berangkat. Nah, qadarullah di 2020 ada COVID dan sempat nyaris tidak diberangkatkan dari negara manapun gitu kan. Terus mulai bertahap tambah dikit-dikit dan hari ini sudah normal kembali dan sempat zaman Pak Jokowi dapat tambahan 20 ribuan lah untuk mempercepat waiting list. Dan qadarulnya ketika kami cek di aplikasi hajinya Kemenak pada saat itu, alhamdulillah di 2026 sebagai jadwal tentatifnya untuk berangkat. Berarti dari estimasi di 2013 harusnya berangkat 2024 karena waktu itu kata ada COVID, akhirnya jadi 2026 ya, Pak. Nah, begitu pertama kali daftar, begitu melihat dari 2013 tadi mendapat estimasi 2024, masih tentang puluhan tahun. Apa perasaan Bapak dan istri begitu dapat? Wah, 2024 baru estimasi, ini baru estimasi juga kan 2024. Ya. Jadi bagi kami itu yang penting kita sudah niat, karena katanya kan segala sesuatu berawal dari niatnya gitu kan. Yang penting kamu udah niat untuk berangkat haji, kemudian kami pun sudah melangkah, kami sudah quote-unquote beli porsi lah gitu kan, beli porsi. Kemampuan kami kan di situ. Yang lain kan kemampuan kesehatan itu normatif lah, kita jaga kesehatan sesuai dengan keseharian kita seperti apa itu. Nah, kami punya pemahaman gini. Kita nggak pernah tahu umur, kita nggak pernah tahu kondisi politik internasional, misalnya entah perang misalnya kayak hari ini itu kan. Tapi kami mengazamkan, istilahnya kami sudah niat, kami sudah berusaha untuk beli porsi sesuai dengan kaidah manusiawinya gitu kan, itu ikhtiarnya seperti itu. Ya sisanya kami pasrahkan ke Allah. Kalau memang Allah berikan umur dan Allah undang gitu kan, terus kondisi tidak perang dan sebagainya bisa berangkat, ya alhamdulillah kami bisa diizinkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalaupun ternyata Allah berkehendak lain, kan soal undangan ya. Betul. Siapapun, tidak semua orang yang mampu juga diundang, bahkan undangannya rahasia dari Allah. Bahkan untuk niat pun belum tentu ada, orang kaya pun belum tentu punya keinginan untuk beli porsi lah, istilahnya untuk bayar porsi. Nah, ini minimal saya sudah coba berusaha untuk, ya Allah, aku coba untuk memenuhi panggilanmu dengan niat, dengan membayar porsi, berusaha memampukan dengan menabung. Sisanya kami pasrahkan kepada Engkau, apakah kami akan Engkau panggil atau ternyata tidak. Ya minimal kalaupun tidak, di arah nanti kan ketika di padang mahsyar bisa, ya Allah aku juga sudah mencoba untuk memenuhi panggilanmu, tapi sisanya kan Engkau yang memutuskan, Engkau yang berkehendak. Termasuk hari ini pun ketika sudah menjadi calon jamaah, kan masih calon ya? Betul, masih calon. Masih calon, kemudian haji itu kan di Arafah katanya. Artinya sebelum kaki ini ke Arafah, menginjakkan kaki di Arafah, ya tentunya saya belum merasa tenang, Allah benar-benar undang. Bahkan, ya mohon maaf, hari ini pun di kloter 1 kemarin, teman-teman di Tangerang, di Banten, itu ada satu kloter 1 itu ada 2 orang yang akhirnya dulu nggak berangkat. Satu wafat beberapa hari sebelum berangkat gitu kan. Satu lagi adalah masuk IGD. Nah, apakah ke IGD nanti keluar di season mendekati ujung bisa disisipkan untuk berangkat, dimampukan secara kesehatan, atau ternyata tahun ini tidak berangkat. Artinya itulah yang disebut dengan rahasia Allah, bahwa undangan itu bukan berarti ya memang undangan itu ya terkhusus, memang benar-benar undangan dari Allah. Mau itu kondisinya orang sehat tapi ternyata memang tidak memiliki finansialnya, atau yang memang punya finansialnya yang cukup bagus tapi pada akhirnya belum terpanggil ataupun belum terundang. Itu yang benar-benar menjadi rahasia Allah yang terkadang kita manusia tidak bisa mengestimasikan. Kalau daftar tunggu itu kan sudah ada estimasi, tapi kalau panggilan sesungguhnya yang panggilan tadi masih semua kita serahkan sama Allah gitu ya Pak. Baik Pak, tema kita ini kan rindu yang terjawab. Boleh berbagi begitu Bapak buka aplikasi pada akhirnya terpanggil lah di 2026 ini. Apa yang Bapak lakukan pertama begitu Bapak melihat nama Bapak dan nama pasangan itu terpanggil di musim haji 2026? Oke. Jadi terakhir itu sekitar
akhir November lah kurang lebih kita ngecek lagi sudah masuk dan secara tata urutan sudah mulai harus ngurus isi toa dan sebagainya. Ya tentunya yang pertama kami sangat bahagia dan bersyukur alhamdulillah Allah undanglah ini undangan awal gitu, undangan awal. Ya kita berusaha semangat lagi untuk memenuhi persyaratan lainnya. Artinya kita harus pelunasan dan itu pun kembali lagi Allah sudah kami ikhtiarkan untuk porsi di awal. Nah kami pun coba menabung untuk pelunasan. Artinya kami tetap melakukan persiapan, nabung dari setiap bulan. Dari pertama kali pengumuman sampai dengan harus lunas itu berapa jangka waktunya? Sebentar sih. Oh sebentar ya? Sekitar 3 minggu itu harus lunas dan harus dilampiri oleh setelah kesehatan. Artinya kami langsung ke MCU, terus ke puskesmas dan sebagainya sesuai dengan administrasi persyaratan. Keluar surat istiqoah kami langsung ke bank, ke waktu itu BSI lah tempat kita, salah satunya BSI. Langsung kami lakukan pelunasan di situ dan alhamdulillahnya dinyatakan untuk siap berangkat, tinggal nunggu proses selanjutnya seperti ngurus paspor, visa dan sebagainya. Jadi ya alhamdulillah kami ya sangat bahagia, sangat luar biasa lah. Ya secara rindu alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini tetap Allah izinkan berangkat dan bisa ke Arafah. Itu rindu yang betul yang terjawab bisa membuat tahun ini benar-benar terjawab. Sama penantian ya Pak ya. Terus panjang. Kalau anak-anak semua masih tinggal sama Bapak? Anak saya 2, cuma 1 sudah Allah panggil sehingga tinggal 1 dan kebetulan sedang kuliah gitu. Jadi ya, tinggal di kosan, jadi tidak serumah. Ikut merasakan kebahagiaan lah ya. Akhirnya penantian 13 tahun orang tuanya ikut akhirnya terpanggil dan bisa insya Allah nanti bulan Mei nanti bisa sama-sama wukuf dengan berjuta-juta umat Islam dari seluruh dunia. Baik, Pak Agus, selama 13 tahun penantian, ada nggak sih perasaan drop, lelah, ragu dengan apalagi dengan ada yang COVID kemarin kan, dengan adanya sempat penundaan ataupun bahkan jamaah tidak diberangkatkan. Saat lagi momen COVID kemarin, ada nggak perasaan ragu, aduh sekian puluh tahun akhirnya nggak jadi berangkat, begitu ternyata harusnya berangkat di 2024, ternyata akhirnya harus mundur 2026. Ada perasaan ragu ataupun perasaan lain yang pada akhirnya penantian sama ini kok kayaknya sia-sia ya gitu. Ada nggak perasaan itu Pak? Alhamdulillah nggak ada. Karena mengenapkan rukun Islam klaim itu adalah sebuah kerinduan yang berbeda. Parameternya kan bukan kayak orang pingin sebatas wisata ya. Inilah kerinduan keilahian, ada sisi ruhiyah yang tentunya ujungnya pasti kepasrahan. Ya Allah, kupasrahkan. Kapanpun engkau undang, yang penting engkau undang. Kalaupun engkau nggak undang, engkau maha tahu atas ketentuan yang telah kutetapkan kepadamu. Itu yang terus kami pupuk dalam hati. Itu salah satu dari buah dari sebuah kesabaran. Karena orang tua zaman dulu itu suka bilang, bahkan makin sampai saat ini juga Ustadz dan Kiai kita suka menyampaikan, ibadah haji ini bekalnya adalah yang paling diutamakan adalah sabar. Mulai dari pendaftaran sampai nanti pelaksanaan ibadah di sana juga harus banyak sabar ya Pak ya. Nah kira-kira Pak Agus ini berarti kesabarannya udah diuji insya Allah ya Pak ya. Jadi penantian panjang 13 tahun dengan penuh dengan tetap berikhtiar, berdoa, pada akhirnya memang Allah menghendaki untuk bisa melakukan ibadah haji. Lalu persiapan. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa ibadah haji ini kan bukan hanya sebatas ibadah kita dengan yang di atas, tapi itu ada fisik, lalu ada keuangan, lalu ada tadi lagi kesabaran saat melaksanakan perjalanan haji atau melaksanakan rangkaian ibadah hajinya, bahkan kesabaran saat kita meninggalkan harta-harta yang kita tinggalkan di dunia. Bahkan Pak Kiai kadang suka bilang kalau haji itu latihan meninggalkan dunia gitu ya. Nah, kira-kira persiapan apa baik secara fisik maupun secara finansial ataupun secara keilmuan. Karena kan ibadah haji harus beda ilmu ya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnah, bahkan ada larang-larangannya. Nah, kira-kira persiapan dari Bapak seperti apa? Katanya kan haji itu lebih kuat ibadah fisiknya ya, apalagi dengan jutaan manusia, dengan lokasi yang puluhan kilometer istilahnya kan, dalam satu hari jalan dan sebagainya. Artinya nomor 1 kami persiapan fisik. Jadi sejak ditetapkan untuk
insya Allah bisa berangkat tahun ini, maka kami mencatat waktu untuk olahraga lah gitu. Olahraga Sabtu Minggu kami usahakan untuk jalan keliling komplek, jalan kaki aja, jalan santai lah, tidak perlu lari gitu kan. Kemudian ya karena saya bekerja Senin sampai Jumat terus bekerja, tentunya nggak bisa selalu keluar rumah untuk keliling komplek gitu kan. Akhirnya kami mutusin membeli walking pad lah ini. Murah-murahan lah, tidak harus yang mahal. Yang penting saya bisa secara terukur setiap hari sekali jalan misalnya 30 menit di walking pad, itu untuk persiapan fisiknya. Kemudian secara makanan, minuman kita coba jaga kesehatan, ya, karena kan di MCU ada hasil, ini larangannya ini atau jaga tidak boleh banyak makannya, itu kita coba patuhi untuk menjaga kebugaran dari sisi asupan makanan gitu kan. Itu dari sisi persiapan fisik dan kesehatan. Kemudian dari sisi keilmuan, kita ada manasik baik yang dilakukan oleh Kementerian Haji secara berkala, ada yang memang di kecamatan, ada yang kolosal satu kabupaten, ya. Kemudian karena kami nggak ikut KBIHU, kami mandiri, insya Allah. Jadi dengan teman-teman mandiri kita bikin semacam paguyuban nggak resmi lah, pilih ketua, terus yuk setiap minggu kita ngumpul, undang ustadz untuk memberikan pembinaan apa aja yang harus kita siapin dari pengetahuan. Jadi belum berangkat aja udah dapat tambah keluarga baru ya Pak? Iya, tambah keluarga baru, tambah teman-teman baru gitu kan. Dan itu yang membuat kami tambah semangat. Kenapa? Karena penantian yang panjang, kami bertemu dengan teman-teman yang mohon maaf, secara usia itu sudah 70 tahun, 75 tahun, 60 tahun, yang ketika datang itu semangat gitu. Di grup pun selalu share materi, share ayo kapan cover dan sebagainya. Yang sudah usia lanjut pun semangatnya luar biasa. Masa saya enggak? Jadi itu menambah semangat lagi untuk menyiapkan tadi fisik maupun dari sisi keilmuan gitu kan. Jadi keilmuan. Kemudian yang terakhir adalah ya tentunya kami harus menyiapkan bekal rupiah, walaupun dari sisi kementerian kan juga menyiapkan uang saku katanya untuk living cost. Ya tentunya kami pun harus nyiapin ya sejumlah uang yang cukup lah, tidak harus banyak-banyak untuk ya mungkin pingin jajan di sana, atau pingin pulang bawa oleh sesuatu, entah buat keluarga, buat anak, atau keluarga atau teman yang lainnya. Jadi kita coba untuk menyiapkan bekal-bekal yang memang diwajibkan, dan yang nggak lupa ya kita selalu berdoa. Karena kembali lagi kita pasrahkan, kita nggak mau jumawa, sudah ada di daftar calon haji, sudah fisik kita coba kuatkan, ilmu kita kuatkan, tapi kan ujungnya tetap Allah. Karena sering kejadian ya kayak tadi jadi berangkat karena wafat, nah sakit. Yang kedua sudah berangkat pun kita merasa kuat, ternyata kebalikan. Yang kita merasa kuat ternyata di sana sakit, yang di sini kita nenek-nenek misalnya, kita sombong, di sana malah lebih hebat dari kita. Jadi kembali lagi Allah, kemarin cuma persiapan, terakhiran ya Engkau lah yang Maha menentukan. Minta kita disehatkan, minta dikuatkan dan dimampukan kembali. Dan ujungnya tetap doa, ya Allah jangan sampai penantian panjang 13 tahun ini berakhir hanya sebatas kayak perjalanan wisata. Engkau tidak mabrurkan, Engkau tidak terima. Nah, kita mohon banget kalau ya Allah berangkatkan dan mabrurkan. Baik, terakhir Pak, kita punya banyak jamaah yang saat ini sedang calon jamaah yang sedang menanti, merindukan kapan sih dipanggil gitu ya. Walaupun ya mungkin dari sisi usia, dari sisi finansial mereka mungkin udah sanggup, tapi kesabaran ini kan agak susah. Boleh nggak Pak kasih sedikit pesan kepada calon-calon jamaah yang belum terpanggil, bagaimana Bapak memiliki kesabaran yang luas, serta spill doa apa sih selama ini yang dipanjatkan oleh Bapak sehingga pada akhirnya Bapak bisa sabar dan sampai akhirnya sampai dengan titik di 2026 ini untuk berangkat haji. Yang pertama gini, kita tahu hari ini di berita kan antrian panjang 26 tahun. 26 tahun. Itu satu, dari si antrian. Kan banyak orang, umur saya mungkin nggak nyampe, saya sudah 40, sudah 60. Itu satu. Jadi demotivasi ada. Yang kedua, ada perbedaan fikih. Ya, kan yang sempat membaca lah tentang lihat video dan sebagainya, beberapa ulama atau ustadz Indonesia itu atau warga Indonesia udah nggak wajib lagi haji. Kenapa? Karena antrian terlalu panjang. Nah, di antara semua kutub tadi demotivasi, yang udah kutub merasa sudah tidak wajib lagi, atau yang ketiga belum terletuk. Nah, kalau boleh saya sharing nih, moga-moga bermanfaat, bisa diambil lah. Kan kita ingat seruannya kan labaik Allahumma labaik, artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu, kan itu.
memenuhi panggilan. Intinya di kalimat itu memenuhi panggilan. Artinya ketika memenuhi kan niat harus ada. Yuk pupuk niat. Ya pupuk kerinduan berkunjung ke Baitullah, mengenapkan rukun Islam yang kelima, kita niat, yuk aku pemenuhi. Memenuhi itu kan belum tentu dipenuhi, berusaha memenuhi itu kan. Artinya yuk niatkan, yuk coba untuk bayar. Masalah ternyata kita jadi berangkat 26 tahun lagi, misalnya untuk yang tidak, misalkan baru bayar sekarang itu porsinya, atau qadarullah Allah ternyata nggak jadi dipanggil karena Allah panggil kita wafat duluan, atau karena sakit sehingga tidak mungkin berangkat. Tapi kita bisa ngomong ke Allah nanti di akhirat, ya Allah, aku pernah memenuhi panggilanmu loh, aku pernah berniat, aku pernah berbicara, aku pernah membayar loh, tapi sisanya kan Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang menentukan. Jadi, ayo warga Muslim dimanapun Anda berada, entah Indonesia atau di luar Indonesia, yuk manai kerinduan ini dengan memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu pertama. Yang kedua dari sisi doanya ada banyak doa, baik yang redaksi bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia. Kan ada yang Allahumma ja'alna hajjam mabrur gitu kan. Atau yang diawali dengan sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammad tubal gunabi hajjah baitikal muharram misalnya. Kan itu doa bagaimana ya Allah sampaikan aku untuk berkunjung ke Baitullah, untuk berhaji ke sana, itu kan. Itu doa-doa yang bisa kita panjatkan dalam keseharian kita. Kalaupun memang nggak hafal, pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Betul. Allah maha biasanya dengar kalau bahasa gitu. Indonesia itu kan justru lebih dari hati dari kita ya. Artinya, yuk ikhtiar dengan niat, dengan coba menabung, walaupun misalnya belum cukup 25 juta gitu kan. Atau kalau udah punya 25 juta, daripada kita beli rumah, mohon maaf, kita beli investasi lainnya, cobalah kita haji dulu deh. Siap. Itu. Terus terakhir ya jangan lupa doa. Dan kalau masih punya orang tua, doa orang tua itu lebih utama. Bu, Pak, tolong dong aku ingin haji, aku ingin berangkat, tolong doakan gitu. Baik sahabat MUI TV, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa penantian bukanlah sesuatu yang sia-sia. Justru di dalam penantian itulah Allah sedang membentuk kesabaran kita, lalu menguatkan keyakinan kita dan memantaskan hati kita untuk bagaimana kita memenuhi panggilan yang suci. Dan perjalanan 13 tahun yang dilalui oleh Pak Agus Suryanto bukan lagi sebuah sekedar menunggu giliran, tapi adalah perjalanan yang menjaga rindu, merawat doa dan mempercayakan sepenuhnya waktu yang terbaik yang memang Allah akan panggil. Baik Pak Agus, mungkin nanti setelah pulang dari haji kita harus ngobrol lagi nih, cari cerita pengalaman-pengalaman yang di sana gitu ya. Karena haji bukan lagi bukan tentang seberapa cepat kita berangkat, tetapi tentang seberapa siap kita ketika dipanggil Allah. Jadi nanti kita akan sharing lagi, dan salam buat istri, selamat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan lancar, sehat, dan yang paling penting adalah nanti kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjadi haji yang mabrur. Baik sahabat dan sahabat MUI TV, ini perbincangan kita di episode kali ini. Banyak sekali hal-hal yang memang kita dapatkan, buah hikmah yang bisa kita petik dalam suatu pelajaran menanti untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun Islam kita. Sampai ketemu lagi di acara podcast Kabar dari Tanah Suci di MUI TV di episode-episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.